Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami percaya kami punya Tuhan yang ajaib. Kami percaya Engkau selalu pegang janji-Mu Tuhan, bahwa mujizat nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang mengerti, dan kami percaya kami punya Allah yang peduli atas setiap persoalan kami. Haleluya, haleluya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Stefanus Sujono. Saya persilahkan. Haleluya. Shalom, sukacita boleh menyapa setiap saudara dengan kata shalom. Saya membuat video untuk panduan sehingga Bapak, Ibu, dan saudara semuanya bisa melakukan FC atau Family Church, ibadah keluarga inti di rumah masing-masing. Kita tahu bahwa pandemi yang Tuhan izinkan terjadi dengan coronavirus ini memaksa setiap orang untuk harus ada di rumahnya masing-masing. Tetapi saya juga percaya bahwa di balik semua keadaan yang tidak nyaman ini, Tuhan ingin mengembalikan gerejanya kepada hal yang paling hakiki, esensi bergereja, yaitu melakukan ibadah keluarga masing-masing di rumah, di mana para suami, para pria
bisa menjalankan fungsinya sebagai imam di rumahnya masing-masing. Tadi malam saya mengajar kepada satu gereja di Hong Kong melalui online, karena mereka mendengar apa yang kita lakukan di Jogja ini, itu sesuatu yang mereka butuhkan pada saat yang seperti ini. Kita sama-sama tahu bahwa Hong Kong juga di lockdown, mengalami hal yang sama dengan negara-negara lain, dan mereka semuanya tidak boleh keluar rumah. Sehingga ketika mereka akan beribadah, mereka cenderung untuk melihat lewat streaming apa yang dikhotbahkan oleh gembalanya atau para pengkhotbah yang lain. Dan semalam saya mengajar tentang prinsip dari Family Church, bahwa sebetulnya kita di rumah seharusnya tidak menonton khotbah, tidak sekedar mendengar khotbah, tetapi seharusnya kita di rumah masing-masing melakukan ibadah keluarga, di mana suami, istri, dan anak-anak mereka bisa saling sharing firman satu dengan yang lainnya. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang apa yang namanya intimidasi. Kita akan melihat terlebih dahulu di 2 Raja-Raja pasal 18, ayat pertama sampai ayat yang kelima. Saya akan bacakan. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia, anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang meremukkan tulang-tulang berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa, sebab sampai pada masa itu, orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu, yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Saudara, di ayat ini kita menemukan seorang Raja Hizkia yang seorang raja yang begitu luar biasa. Bahkan Alkitab menyebutkan bahwa tidak ada raja yang sebelum maupun sesudah dia itu yang sama seperti Hizkia. Kenapa? Karena Raja Hizkia adalah raja yang begitu radikal di dalam melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Ketika dia menjadi raja, dia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dia meremukkan tulang-tulang berhala dan menebang tiang-tiang berhala. Semua prasarana yang dipakai oleh bangsa Israel untuk menyembah dewa, menyembah ilah atau Baal, itu dihancurkan oleh Hizkia. Kenapa? Karena Hizkia itu mau membawa bangsa Israel yang dibawa kepemimpinannya untuk kembali kepada Tuhan. Allah Yahweh, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Hizkia adalah satu pribadi yang begitu radikal di dalam percayanya kepada Tuhan dan juga radikal di dalam mengikut Tuhan. Dia 100% komitmen melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Bahkan ketika raja-raja yang lain tunduk kepada Raja Asyur, ya, ayat yang ke-7 menyebutkan bahwa Hizkia menolak untuk tunduk dengan Raja Asyur. Karena dia lebih percaya kepada Tuhan dibanding Raja Asyur, yang memang terkenal selama ini menjajah kerajaan-kerajaan lain. Hizkia menolak untuk memberi upeti. Hizkia menyatakan perlawanan karena dia mau yang menjadi pemimpin atas kerajaannya adalah Tuhan pencipta alam semesta. Sehingga dia betul-betul melawan kepada Raja Asyur dan dia menjadi pahlawan bagi bangsa Israel. Tetapi setelah 14 tahun dia berkuasa, kita menemukan pribadi Hizkia yang berbeda, saudara. Dan itu ditulis di ayat 13 sampai ayat 16 dari 2 Raja-Raja pasal 18. Kita mungkin akan terkejut dan heran kenapa kita bisa menemukan seorang Hizkia dengan sikap yang berbeda. Saya akan bacakan lebih dulu ayat 13. Dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Hizkia Raja Yehuda mengutus orang kepada Raja Asyur di Lakis dengan pesan, "Aku telah berbuat dosa, undurlah daripadaku. Apapun yang kau bebankan kepadaku, akan kupikul.
Kemudian Raja Asyur membebankan kepada Hizkia, Raja Yehuda, 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Hizkia memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja. Pada waktu itu, Hizkia mengerat emas dari pintu-pintu dan dari jenang-jenang pintu bait Tuhan yang telah dilapis oleh Hizkia Raja Yehuda. Diberikannya semuanya kepada Raja Asyur. Saudara, di ayat 13-16, kita menemukan perbedaan yang begitu luar biasa mencolok antara ayat 1-5 atau ayat 1-7 dengan ayat 13-16. Kalau awalnya kita bertemu dengan pribadi Hizkia yang begitu berani, percaya, bergantung kepada Tuhan, sehingga menentang Raja Asyur, tapi ternyata di ayat 13 dan 16, itu Raja Hizkia menundukkan dirinya kepada pemerintahan Raja Asyur. Bahkan dia menyepakati untuk memberikan upeti, seperti yang diminta oleh Raja Asyur. Memberi upetinya pun sampai dia mengerat emas, itu di pintu-pintu bait Allah. Ini sungguh memalukan dan menyedihkan, saudara. Karena bahkan sampai Hizkia mengatakan bahwa aku telah berbuat dosa yang ditujukan kepada Raja Asyur. Itu menyimpulkan bahwa tidak ada lagi keberanian, keperkasaan di dalam diri Hizkia. Tidak ada lagi kepercayaan dan hidup yang mengandalkan Tuhan. Ketika dia menghadapi Raja Asyur, dia takluk, dia tunduk, dan memberi upeti, dan dia bahkan mengatakan bahwa aku ini berdosa. Saudara, kenapa bisa terjadi perbedaan? Seseorang begitu berani berubah menjadi penakut. Ya, itu terjadi karena Hizkia menerima intimidasi. Kalau saudara baca ayat setelah ayat 17 sampai selanjutnya, ya, saudara akan menemukan bahwa Raja Asyur mengirim beberapa orang. Salah satunya adalah juru minuman agung. Dan pada waktu mereka sampai di kota Yerusalem, ya, di salah satu tempat mereka mengucapkan kata-kata yang mengancam kepada Hizkia dan kerajaan Yehuda. Juru minuman agung bahkan mengatakan bahwa apa yang bisa diperbuat oleh Hizkia, ya, dan dia minta kepada rakyat dari kerajaan Yehuda untuk tidak percaya kepada Hizkia. Ya. Dia melakukan ancaman, dia melakukan penekanan, dia melakukan intimidasi. Dan sayangnya intimidasi itu didengar oleh Hizkia dan rakyat dari kerajaan Yehuda. Itulah yang membuat Hizkia menjadi penakut. Berubah. Cara pandangnya terhadap Tuhan berubah. Cara pandangnya terhadap menghadapi tantangan berubah. Cara pandangnya menghadapi situasi di sekitarnya berubah. Semua keadaan ini berubah karena Hizkia menerima apa yang dikatakan oleh juru minuman agung itu sebagai intimidasi. Saudara, intimidasi itu hal yang sangat berbahaya. Saya pernah mengatakan di sebuah quote yang saya kirim kepada grup-grup yang ada di handphone saya, bahwa yang paling menakutkan dari sebuah masalah itu bukan masalah itu sendiri, tetapi suara atau gema dari masalah itulah yang lebih menakutkan. Nah, seringkali ketika orang percaya menghadapi tantangan dan masalah dalam hidupnya, kalau dia mau percaya kepada Tuhan, dia akan punya kekuatan untuk bisa menghadapi dan menyelesaikan masalah itu. Tetapi kalau suara dari masalah itu dia terima sebagai intimidasi, bahwa masalah itu begitu besar, bahwa masalah itu tidak ada jalan keluarnya, bahwa masalah itu begitu berat, bahkan Tuhan aja tidak bisa menyelesaikannya. Ketika suara dari masalah itu menjadi besar dan tidak terbatas dalam hidup seseorang, maka itu menjadi ancaman. Itu akan melemahkan semua potensi yang ada dalam hidupnya. Dan dia menerima itu sebagai intimidasi. Jadi saudara, seseorang bisa berubah itu kalau dia menerima intimidasi dari sebuah masalah atau dari sebuah tantangan. Apa yang iblis lakukan dengan intimidasi, itu ada dua hal. Yang pertama, intimidasi akan membunuh iman orang percaya. Ada satu kisah
yang menyedihkan yang terjadi di sebuah desa. Saat itu desa itu digegerkan karena ada anjing gila berkeliaran. Dan ketika anjing gila itu menggigit seseorang, maka seseorang itu memiliki kemungkinan akan meninggal. Karena ini yang gigitan dari anjing gila itu mengandung racun. Sehingga ketakutan mengancam dan terjadi di seluruh antero desa itu. Sampai akhirnya setelah berminggu-minggu, ancaman itu mencoba untuk diatasi oleh pihak yang berwenang, pihak yang berwajib. Akhirnya diketahuilah bahwa anjing gila itu berhasil dibunuh. Mati dan masalah selesai. Tetapi ketika wawancara diberikan kepada aparat dan mereka bertanya, berapa orang yang menjadi korban dari anjing gila ini? Lalu aparat mengatakan bahwa selama beberapa minggu mereka mencoba mengatasi masalah anjing gila di desa itu, yang menjadi korban itu ada 100 orang. Dan 100-100-nya itu meninggal. Ini angka yang sangat besar. Dan aparat ini mengatakan, tetapi di antara 100 orang yang meninggal, sesungguhnya yang mati karena gigitan anjing gila ini hanya 5 orang. Sementara sisanya yang jauh lebih banyak, yaitu 95 orang, itu mati karena ketakutan. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan, saudara, bahwa yang lebih menakutkan itu bukan masalahnya, tetapi suara dari masalah itu. Anjing gila itu memang bisa membunuh orang dengan gigitannya. Tetapi sebetulnya ketakutan yang ditimbulkan akibat dari anjing gila ini ternyata itu ancaman yang jauh lebih besar. Itu jauh lebih menakutkan. Itulah intimidasi. 5 orang meninggal karena gigitan anjing gila, tapi 95 orang meninggal karena intimidasi. Mereka meninggal dalam ketakutannya. Mereka meninggal karena suara dari masalah, dari ancaman itu. Kita ingat Nabi Elia, waktu dia ada di Bukit Karmel, dia menantang ratusan nabi-nabi Baal dan nabi Asyera yang menjadi kekuatan dari Ratu Isabel. Dan kita sama-sama tahu bahwa Alkitab memberi kesaksian yang luar biasa bahwa Nabi Elia menang. Dia seorang diri melawan ratusan nabi dan dia menang. Dan dia membunuh ratusan nabi itu dengan pedang. Tiba-tiba di tengah-tengah Elia merayakan pesta besar kemenangannya ini, datang Veksimail dari Ratu Isabel yang mengatakan, Elia, aku bersumpah pada hari ini, aku akan membunuh kamu seperti kamu membunuh nabi-nabiku. Saudara, suara yang diberikan oleh Ratu Isabel itu mendadak sontak membuat seorang Elia yang begitu perkasa, begitu gagah berani, yang begitu mengandalkan Tuhan, itu bisa menjadi seorang yang begitu penakut. Nabi ini lumpuh imannya, potensinya lumpuh, lalu dikatakan oleh Alkitab dia lari. Kenapa dia lari? Karena dia menerima itu betul-betul sebagai ancaman dan dia takut mati dibunuh oleh seorang yang bernama Isabel yang sebetulnya sudah tidak punya kekuatan backup lagi. Karena nabi-nabinya sudah dibunuh oleh Elia. Coba saudara bayangkan betapa konyol, betapa naif, dan betapa bodohnya apa yang dilakukan oleh Elia. Ketika Isabel dengan kekuatannya yang penuh, ratusan nabi-nabi ada di belakangnya, dia nggak pernah takut. Dia begitu berani, perkasa, dan dia bisa mengalahkan. Dia keluar sebagai pemenang. Tapi ketika Isabel justru sudah lumpuh kekuatannya, hanya sendirian, Elia justru takut dengan Isabel. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika Ratu Isabel memberikan suaranya, ancamannya kepada Elia, Elia menerima itu sebagai intimidasi. Sehingga dia berlari, dia menyembunyikan diri, dia menjadi pengecut, dia menjadi sangat penakut. Bahkan dia berkata, Tuhan cabut saja nyawaku. Aku rasanya gak kepingin hidup lagi. Saudara, intimidasi itu membunuh iman seseorang. Demikian juga yang terjadi ketika
bangsa Israel melawan bangsa Filistin. Dan dari kerumunan tentara Filistin muncul seorang raksasa yang bernama Goliat. Dan Alkitab berkata 40 hari pagi dan petang. Goliat itu menyuarakan suaranya yang menakutkan, memberi ancaman kepada tentara Israel. Siapa yang berani melawan dia? Sementara dia adalah seorang raksasa yang biasa perang, biasa memenggal kepala lawan, dia jago untuk berperang dan mengalahkan musuhnya. Nggak ada satupun tentara Israel yang berani, termasuk Saul. Kenapa? Karena suara ancaman dari Goliat, raksasa ini 40 hari, pagi dan petang, itu diterima sebagai intimidasi. Puji Tuhan, di tengah-tengah semua intimidasi yang dilakukan, muncul seorang yang bernama Daud. Dan Daud kenapa berani melawan Goliat? Padahal rasanya pertandingan itu tidak seimbang. Yang dihadapi dia raksasa, yang raungan dan aumannya begitu besar dengan ancaman yang begitu luar biasa. Tapi Daud tidak takut. Kenapa? Karena Daud tidak menerima ancaman Goliat sebagai intimidasi. Bahkan Daud mengatakan bahwa engkau datang kepadaku dengan tombak dan panah dan alat perang. Aku datang kepadamu dengan nama Tuhan. Daud sama sekali nggak takut. Imannya sama sekali tidak dilemahkan. Karena dia tidak menerima itu sebagai intimidasi. Dia tolak itu sebagai intimidasi. Jadi yang pertama, intimidasi itu akan melumpuhkan atau mematikan iman orang percaya. Yang iblis lakukan dengan intimidasi yang kedua adalah menuduh orang percaya dengan perasaan rasa bersalah atau perasaan tertuduh. Iblis memakai intimidasi untuk membuat orang Kristen jadi merasa dia bersalah, dia nggak layak di hadapan Tuhan, dia nggak pantas menjalani hidup bersama dengan Tuhan karena banyak dosa yang dia lakukan, banyak kesalahan yang dia lakukan. Saudara, saya pernah mendengar sebuah cerita yang sangat menyedihkan dan ini kisah nyata. Di sebuah kota besar di Indonesia, di sebuah persekutuan doa, satu hari datanglah seorang mahasiswa di persekutuan doa itu. Kebetulan persekutuan doa itu memanggil seorang hamba Tuhan yang punya karunia kenabian yang bisa bernubuat. Lalu ketika hamba Tuhan ini melayani persekutuan itu, di akhir dia berkhotbah, dia mulai menyampaikan nubuatan. Lalu dia menghampiri mahasiswa itu, dan dia menyampaikan nubuatan yang isinya kira-kira seperti ini, bahwa karena dosa dan kesalahan yang kamu lakukan, Tuhan gak berkenan lagi kepadamu. Kamu gak layak di hadapan Tuhan. Tuhan tidak suka dengan apa yang kamu lakukan. Selesai persekutuan itu, mahasiswa itu pulang ke rumahnya, ke tempat kosnya, dengan tetap membawa nubuatan itu terngiang-ngiang di telinganya dan pikirannya. Beberapa hari dia nggak bisa tidur, karena dia memutar ulang terus nubuatan itu di dalam pikirannya. Bahwa dia nggak berkenan di hadapan Tuhan. Dia nggak layak lagi. Sampai akhirnya dia berpikir bahwa kalau Tuhan sudah nggak berkenan lagi dan saya tidak layak, buat apa hidup ini? Dan akhirnya dia mengambil sebuah keputusan yang sangat tragis dan fatal. Mahasiswa ini bunuh diri. Dia mematikan dirinya sendiri dengan cara yang sangat tidak layak ini, tidak pantas ini, yaitu mati bunuh diri, karena dia merasa dia sudah tidak layak, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, sebetulnya nubuatan itu bisa disampaikan dengan bahasa yang lebih baik, yang tidak sampai membuat orang yang menerimanya itu merasa tertuduh. Bisa saja disampaikan bahwa Tuhan mengasihimu, tapi dia rindu kamu berubah. Dia rindu kamu menang dengan dosa-dosa yang kamu lakukan selama ini. Dia tetap membuka pintu pengampunan untuk engkau bisa hidup di dalam pertobatan.
Nah, apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu lewat nubuatan, itu diterima oleh mahasiswa itu sebagai intimidasi. Dan itu akhirnya membuat mahasiswa ini mengakhiri hidupnya. Sangat menyedihkan, tragis. Kenapa? Karena intimidasi itu berbahaya. Intimidasi akan membuat seseorang hidup dengan rasa bersalah. Bahkan mungkin sampai akhir hidupnya, dia akan hidup dengan rasa bersalah. Itu sebabnya anak-anak Tuhan harus menang terhadap intimidasi. Terutama pada saat pandemi corona yang terjadi hari-hari ini. Suara yang kita dengar, berita-berita di sosmed, setiap hari ratusan ribuan berita negatif yang kita terima, di kanan kiri kita, depan belakang kita, semuanya itu bernada negatif. Dan akhirnya itu menjadi ancaman yang menakutkan. Saya mengajak jemaat untuk menutup telinga terhadap hal-hal yang negatif, tapi membuka telinga terhadap hal-hal yang positif. Belajarlah kebenaran firman Tuhan dengan baik, supaya engkau menang dengan intimidasi. Karena kalau hari-hari ini orang percaya tidak menang, maka dia akan bisa dilumpuhkan dan dikalahkan oleh intimidasi. Yang berbahaya bukan virus COVID-19-nya, bukan. Tetapi suara yang menakutkan dari COVID-19. Padahal orang yang terserang COVID-19 pun kemungkinan sembuhnya itu persentasenya sangat tinggi. Ketika imun di dalam tubuhnya meningkat, dia bisa sukacita, dia gembira dan sebagainya. Saya mendengar cukup banyak kesaksian bagaimana anak-anak Tuhan yang kena COVID-19, tapi mereka tidak menerima itu sebagai intimidasi. Ketika mereka mengisolasi diri di rumahnya atau di isolasi rumah sakit, mereka dengan sukacita memuji, menyembah Tuhan, setiap hari memperkatakan perkataan iman, perkataan yang positif. Mereka tidak mau dikalahkan oleh intimidasi. Dan hasilnya adalah imun tubuh mereka meningkat. Dan mereka sembuh. Jadi, yang berbahaya, yang menakutkan bukan COVID-19. Tetapi intimidasinya lewat berita dan suara yang menakutkan. Jika demikian, apa yang harus kita lakukan untuk bisa menang dengan intimidasi? Kalau kita mau menang dengan intimidasi, yang pertama, jangan menerima suara dari intimidasi itu. Jangan menjawab ya terhadap intimidasi itu. Dan itu yang Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel dan Hizkia menghadapi intimidasi dari utusan Raja Asyur. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-36 saya akan bacakan. Tetapi rakyat itu, yaitu rakyat kerajaan Yehuda, berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun, sebab ada perintah raja bunyinya, jangan kamu menjawab dia. Nah, saudara perhatikan bahwa kunci pertama menang dengan intimidasi adalah banyak berdiam diri di hadapan Tuhan. Jangan menjawab ya terhadap suara-suara yang menakutkan itu. Jangan mencoba untuk berdialog dengan intimidasinya. Saudara perhatikan waktu Hawa dicobai di Taman Eden oleh ular. Hawa seharusnya berdiam diri. Hawa seharusnya menutup telinga terhadap suara dan bujukan dari ular. Tetapi ternyata Hawa menjawabnya, sehingga terjadi dialog antara dia dengan ular itu. Dan itu yang akhirnya membuat Hawa jatuh. Seandainya Hawa berdiam diri, dia menutup telinga, maka dia akan menang dengan godaan dari si ular itu. Coba saudara bandingkan dengan apa yang menjadi sikap Yesus ketika Yesus dicobai. Kita tahu dari Alkitab sesudah Yesus puasa 40 hari, iblis datang kepada dia untuk mencobai dia. Ya, dan ketika iblis mencobai Yesus, Yesus lebih banyak berdiam diri. Yesus selalu menjawabnya dengan mengatakan ada tertulis, demikian firman Tuhan. Dia tidak mengiyakan
apa yang menjadi perkataan dari iblis. Ketika iblis mengatakan, bukankah engkau bisa mengubah batu ini menjadi roti? Toh kamu lapar dan kamu bisa dikenyangkan, kamu sekarang butuh makan, ubah saja batu ini menjadi roti. Tapi Yesus tidak menjawab ya terhadap perkataan iblis. Justru dia mengatakan firman Tuhan, memperkatakan perkataan iman. Bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari firman Tuhan. Demikian juga dengan pencobaan-pencobaan iblis yang berikutnya. Kalau saudara perhatikan dengan teliti, semua perkataan dan statement dari iblis tidak pernah diiyakan oleh Yesus. Yesus menutup telinga terhadap suara dari iblis. Sementara Hawa mengiyakan apa yang dikatakan oleh iblis, sehingga Hawa jatuh. Akibat dari intimidasi itu, dia masuk di dalam dosa. Jadi kunci pertama, saudara, untuk kita bisa menang dengan intimidasi adalah jangan mengiyakan berita yang menakutkan hari-hari ini. Jangan mengiyakan bahwa kita semua akan terserang COVID-19. Jangan mengiyakan kalaupun terinfeksi terpapar corona ini, kita jangan mengiyakan kalau kita akan mati dan tidak bisa sembuh. Jangan. Tutup telinga terhadap apa yang menjadi perkataan iblis. Tutup telinga terhadap intimidasi. Jangan menjawab iya. Yang kedua, 2 Raja-Raja 19 ayat 1. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannyalah pakaiannya dan diselubunginya badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Jadi kunci kedua kita bisa menang, saudara, dengan intimidasi adalah kita masuk ke rumah Tuhan. Artinya kita cari hadirat Tuhan. Dengan doa, pujian, penyembahan, membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Saudara, di tengah-tengah pandemi yang seperti ini, tidak ada manusia satu pun sehebat apapun yang bisa menyelesaikan pandemi ini kecuali Tuhan yang menyelesaikannya. Bahkan negara adidaya, negara superpower di dunia, yaitu Amerika Serikat, justru yang mati akibat COVID-19 itu yang tertinggi. Ya, dan yang terpapar itu yang terbanyak. Saudara, tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghentikan pandemi ini. Tidak ada satupun kehebatan dari ilmuwan, ya, kecanggihan dari perkembangan medis yang bisa menghentikan. Dan sampai hari ini vaksin dari COVID-19 juga belum ketemu. Jadi tidak ada orang yang bisa menyelesaikannya kecuali Tuhan. Nah, kalau hanya Tuhan yang bisa menyelesaikannya, maka kita harus datang kepada sumber yang bisa menyelesaikan itu. Kita datang kepada kekuatan yang tidak terbatas itu. Karena Dia Allah yang mengendalikan segala sesuatunya, dan Dia Allah yang berdaulat. Jadi, kunci kita bisa menghadapi intimidasi yang pertama, tutup telinga, jangan banyak baca berita yang menakutkan, ya, jangan katakan iya, jangan setuju dengan berita-berita negatif, suara-suara yang menakutkan. Dan yang kedua, cari Tuhan. Saya mendorong setiap Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, hari ini cari waktu yang terbaik, karena kita semuanya ada di rumah, melakukan family church atau ibadah keluarga inti, suami istri dengan anak-anak di rumah kita masing-masing. Memuji, menyembah, memuliakan Tuhan bersama-sama, tidak ada alat musik, nggak apa-apa. Saya berkali-kali datang ke China melayani, dan saya melayani di beberapa gereja bawah tanah. Mereka tanpa alat musik, tapi hadirat Tuhan luar biasa. Nyanyi aja, karena hidup kita sendiri adalah musik. Kalau kita sudah memuji menyembah Tuhan bersama-sama, sharing firman. Sharingkan tentang intimidasi ini, bahwa kita harus menang dengan intimidasi ini. Karena intimidasi akan membunuh iman dan mengejar kita dengan rasa bersalah. Tapi kalau kita menang, kita akan bertindak seperti pahlawan, seperti pemenang, dan Tuhan
pasti akan meluputkan kita dan melindungi kita semuanya. Dan setelah itu diakhiri dengan doa bersama. Ya, pria, suami sebagai pemimpin keluarga bisa menumpangkan tangan atas istri dan anak-anaknya dan memberikan berkat yang terbaik. Tuhan memberkati dan kita akan bertemu pada hari Paskah yang akan datang. Saya akan kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita buka kedua tangan kita. Bapa, sempurnakanlah ibadah kami. Berikan pada kami kemampuan untuk merenungkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Sidang jemaat yang dicintai oleh Tuhan, terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk dua kalinya. Mari yang percaya, katakan sama-sama, amin. Shalom, sampai ketemu di minggu depan pada jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.